barat itu seperti apa. Jadi contohnya misalkan, pernah dengar kalau kita, ada orang makan gorengan banyak, kolesterolnya normal, betul nggak? Tapi ada orang makan gorengan satu aja, kolesterol langsung naik. Kalau orang belum tahu, dia mesti nyalakan gorengannya, betul nggak? Ya, ada juga mesti setiap pasien saya telepon, cerita ke saya, Pak, saya tuh habis keramas gini ya, boyoknya langsung sakit. Ya, biasanya kemana-mana yang disalahkan adalah keramasnya yang disalahin. Ya, artinya banyak orang-orang di luar sana yang keramas dungkuk aja oke-oke aja, betul nggak? Ya, jadi orang itu metabolisme organnya beda-beda. Jadi kalau organ kita seimbang, nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Jadi kalau hari ini kita ada penyakit atau keluhan, ya berarti ada organ tubuh yang kerjanya lagi tidak seimbang atau lagi berat. Nah, organ apakah itu? Ya, hari ini kita akan bahas. Ya, siap Bapak Ibu? Ya, sebelum ke materi selanjutnya, senyum dulu dong. Aplaus dulu buat Bapak Ibu semuanya. Oke. Ini kita ambil dari tradisional Chinese medicine Bapak Ibu. Jadi ini umurnya 5.000 tahun yang lalu. Bukan saya yang bikin nggak. Tapi ini umurnya udah 5.000 tahun yang lalu. Ya, memang budaya Cina luar biasa. Udah menemukan yang namanya yin yang wuxing. Jadi kalau muncul keseimbangan kayak gini Pak, ya keseimbangan di tengah ini, nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan. Nggak mungkin. Karena Tuhan nggak salah desain. Ya, Anda percaya nggak? Tuhan nggak salah desain. Jadi kalau organ kita seimbang, nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan. Jadi kalau hari ini, sekali lagi ya, kalau hari ini kita ada penyakit atau keluhan, berarti ada organ tubuh kerja kita yang lagi berat. Bukan berarti sakit, tapi kerja organ kita lagi berat. Ya, bedakan Pak ya, organ berat dengan organ sakit. Ya, berat itu belum tentu sakit. Contohnya misalkan kita punya motor, dikasih 2 penumpang, ya harusnya 2 penumpang, dikasih 10 penumpang, motornya berat, betul nggak? Begitu dia cek ke bengkel atau ke dokter, motor masih bagus. Ya, artinya motornya bukan berarti rusak, tapi bebannya berat. Tapi kalau itu diteruskan lama-lama rusak juga. Nah, Bapak Ibu, ini ada badan kita ada namanya 5 elemen. Ya, ini bisa dihafalkan sedikit. Ya, kalau Bapak Ibu mau. Ya, dihafalkan sedikit. Jadi unsur kayu ini mewakili empedu dan liver. Ya, ini ada minus, ada plus. Minus itu adalah yin, plus adalah yang. Ya, pusat metabolisme kita adalah di liver kita ini. Liver adalah hati atau kolbu. Ya, ini 60% liver sehat atau enggak dari suasana hati. Ya, dari pikiran. Ya, jadi kalau pikiran kita happy, bersyukur, gembira terus tiap hari, liver kita akan sehat. Oke? Nah, kayu Pak, itu dia akan meng-create api, dia akan menghidupi api. Jadi boleh dikatakan livernya bagus, jantungnya akan ikut bagus. Ya, jantung ini simbolnya adalah minus juga. Dia adalah yin juga. Dia butuh yang. Oke? Api dia akan menyuburkan tanah. Ya, ini gampang Pak ya. Secara fisikanya dipahamin gampang nggak? Tambah paham atau tambah nggak paham nih? Paham ya? Kayu dia menghidupi api. Jadi kalau kita bikin api pakai kayu nggak? Dulu. Kalau sekarang pakai gas. Ya, dulu pakai api. Kayu menghidupi api. Api menghidupi tanah. Ya, fisikanya gini, kalau hutan habis kebakaran, tanahnya subur nggak? Subur. Jadi kalau jantungnya bagus, dia akan menghidupi lambung dan limpa. Oke? Nah, tanah akan menghidupi logam. Di mana ada tanah, mesti ada logam atau mineral. Oke? Nah, kalau tanahnya bagus, dia akan menghidupi logam. Ya, logam dia akan menghidupi air. Di mana ada logam atau mineral, berarti ada air di situ. Oke? Logam menghidupi air. Nah, air akan menghidupi kayu, nyiramin tanaman. Ya, paham nggak? Atau tambah nggak paham? Oke, tapi ada hubungan saling merusak Bapak Ibu. Ada hubungan saling merusak. Kayu ini Pak, dia mendestroy tanah. Kayu mengambil unsur hara dari tanah. Artinya apa? Kalau liver kita mulai berat, tanahnya juga ikut berat. Asam lambung gampang naik. Oke, contoh paling gampangnya liver tadi dari pikiran. Kalau orang banyak cemas, banyak panik, gampang khawatir, asam lambung gampang naik nggak? Ya. Gampang naik. Ya. Kayu dia mendestroy tanah. Ya. Kalau tanah ini udah mulai rusak Bapak Ibu, ya, unsur tanahnya udah mulai berat, tanah akan mendestroy air, tanah akan mengotori air. Nah, apa sih di air itu? Ada kandung kemih, ada ginjal.
Oke, kandung kemih itu cirinya apa? Kalau radang kandung kemih, saluran kencing, gampang masuk angin. Ya, gampang demam. Kalau udah infeksi saluran kencing, gampang menggigil. Nah, nanti ada namanya organ ginjal, Pak. Nah, kalau ginjal ini udah menurun fungsinya, ada 60% penyakit yang dari penurunan fungsi ginjal. Oke, gampang ya Pak ya? Ya, saya dilangin lagi. Ini saya lihat muka-mukanya, tambah paham atau enggak nih? Ada yang mengkerut, ini maksudnya apa? Ya, memang medis timur kayak gitu. Oke, ya. Tapi insya Allah mudah ya, mudah ya. Ya, Ibu paham nggak? Paham ya. Oke. Nah, air Pak, ya, dia akan mendestroy api. Jadi air akan memadamkan api. Ya, dimana kalau fungsi kita ginjal berat Pak, jantungnya ikut berat. Contoh penyakitnya apa? Ya, aritmia, detak jantung naik turun. Pernah dengar nggak? Oke. Lemah jantung, pernah dengar nggak? Jantung bocor, pernah dengar nggak? Kram jantung, pernah dengar nggak? Nah, itu tanda ginjalnya berat. Oke, jadi kalau ginjalnya berat Pak, dia akan memadamkan api. Nah, kalau medis barat Pak, yang diutek-utek jantungnya. Kalau medis timur yang diutek-utek ginjalnya. Oke, paham ya? Nah, api dia akan melelehkan logam. Mulai, kalau jantungnya udah kena Pak, sesek napas, usus besar dan segala macam. Oke? Ya? Paham Bu ya? Oke, paham ya? Nah, ini dipahamin, nanti kalau misalkan udah dipahamin Bapak Ibu, insya Allah, ini akan jadi, Bapak Ibu akan jadi gini, akan jadi cenawang, ngerti nggak? Kayak paranormal nih. Ginjalnya berat jantung. Ibu ginjalnya berat nih. Ya, ginjal berat kan apa? Asam lambung loh, asam lambung. Asam lambung kan apa? Livernya berat. Dicek pola makannya bagus, pola hidupnya bagus-bagus semua. Ibu mikir apa ini? Nah, tinggal pola pikirnya aja. Oke, ya, paham ya? Nah, oke Bapak Ibu. Pola hidup sehat ini akan menentukan liver kita sehat atau enggak. Ya, 20% dari pola makan, sarapan. Jam 9 sampai jam 7 sampai jam 9 harus sarapan. Makan sehat, pola hidup sehat 20%, istirahat, olahraga. Nah, yang terpenting adalah 60% ini Pak, pola pikir. Ya, bersyukur, happy, dan gembira. Nah, hati yang gembira adalah obat. Karena dengan pikiran yang bagus, Pak, livernya bagus. Nah, livernya bagus, lambung nggak gampang naik. Livernya bagus, kolesterol nggak gampang naik. Kolesterol, asam lambung nggak akan pernah normal selama livernya berat. Paham nggak? Oke, livernya berat 60% dari pikiran. Makanya kalau orang stres, Bapak Ibu, kolesterol gampang naik, asam lambung gampang naik. Ya, teorinya gampang. Mbok kamu jangan stres, gampang. Aku sih ngalami gitu. Biasanya gitu ya. Nah, butuh alat bantu. Nah, dulu namanya akupuntur. Nah, oke. Jadi kalau pembuluh darah itu mengalirkan darah, tapi kalau meridian adalah mengalirkan qi, Bapak Ibu. Ya, qi kita kalau udah lancar, Bapak Ibu, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Oke, qi kita kalau udah lancar, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Contohnya orang-orang yang qi-nya lancar Bapak Ibu, murah tersenyum. Ya, happy, gembira, bersyukur, ya, mukanya cerah. Nah, itu ciri orang-orang yang cirinya mempunyai ciri qi-nya yang lancar. Nah, tapi pada waktu kita panik, cemas ya, khawatir, stres, depresi ya, qi-nya nutup. Oke? Contoh paling gampangnya, orang tenggelam tuh tahu kalau rileks ngambang, betul nggak? Tapi kalau orang tenggelam suruh rileks bisa nggak? Nggak bisa. Nah, tambah panik, tambah tenggelam, betul nggak? Dia udah ngerti nih ilmunya nih. Dia udah ngerti nih, orang-orang hidup udah ngerti. Bersyukur, ikhlas, gembira. Semua agama mengajarkan, betul nggak? Tapi prakteknya gampang nggak, Bapak Ibu? Bersyukur, ikhlas, gembira, gimana sesok ditagih utang ya? Contohnya kayak gitu, betul nggak? Nah, butuh alat bantu, Bu. Nah, artinya apa? Biar qi-nya lancar nih. Ya, meridiannya dilancarkan dengan jarum. Nah, ini meridian qi itu nggak bisa dipegang, Pak. Tapi kalau pembuluh darah bisa dipegang. Darah bisa dipegang. Tapi kalau meridian dan qi nggak bisa dipegang. Itu energi. Ya, energi hanya bisa dipegang dengan energi. Gelombang hanya bisa dipegang dengan gelombang. Frekuensi hanya bisa dideteksi dengan frekuensi. Ya, semuanya itu adalah qi. Nah, jadi kalau dengan jarum Bapak Ibu harus tahu titiknya, tercoblos. Tercoblos. Biasanya orang-orang yang udah punya prana atau tenaga dalam. Nah, hari ini kita udah punya alat yang namanya iTheraCare. Ya, sekali terapi sama dengan 10 kali akupuntur dan pasti kena di titik-titik meridian.
Ya, pada waktu orang panik, cemas, khawatir, pasti ada penyumbatan energi tadi. Ya, jadi kalau kita ngelihat orang nih, mukanya udah mengkerut dan segala macam, di blow Pak, panas semua badannya, sakit semua. Ya, karena semua titik-titiknya tersumbat. Nah, begitu di blow selesai dan segala macam, dia ada efek nih tadi. Ada namanya beta endorfin atau morfin alamiah keluar, mulai dia rileks, mulai dia ngantuk, ya badannya rileks. Pada waktu dia rileks, ya aliran darahnya lancar, tubuh lagi membenarkan diri, tubuh lagi mengobati dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu, ya. Nah, apa sih efeknya, Bapak Ibu? Kalau liver kita berat, nah ini kalau ini saya sarankan dihafalkan, ya dihafalin ya. Kalau livernya berat, efek pertama adalah kolesterol gampang naik. Boy ada punya kolesterol, solusinya ada dua. Minum obat kolesterol atau benerin livernya kira-kira. Ya, geser sofanya atau benerin gentengnya kira-kira. Ya, paham Bapak Ibu ya? Oke. Kalau kita pilih misalkan minum obat kolesterol, ya udah konsekuensinya minum obat seumur hidup, betul nggak? Oke. Mau nggak kira-kira kalau orang-orang di luar sana? Kalau Bapak Ibu ditanya mau nggak minum obat seumur hidup? Nggak mau. Nah, ada solusi lain nggak? Nggak ada. Ya, ada akupuntur. Mau belajar akupuntur nggak? Nggak mau. Artinya Bapak Ibu, kita ini lagi di pangsa pasar yang blue ocean. Ya, paham Ibu ya? Blue ocean, nggak ada pesaing. Orang nggak ada pilihan Pak. Kalau nggak pakai ITERA ya minum obat seumur hidup. Kalau nggak pakai ITERA ya harus akupuntur. Cuman akupuntur itu aslinya Pak, seorang akupuntur itu harus belajar 30 tahun. 15 tahun dia belajar prana, 15 tahun dia belajar titik-titik meridian. Ya, karena titik meridian hanya bisa disentuh dengan tenaga prana tadi. Nah, hari ini tenaga prana dibuatkan jadi alat, ya, ITERA tadi, dan pasti kena titiknya. Oke? Livernya berat, kolesterol naik. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? TG-nya naik, LDL-nya mulai naik, low density lipoprotein. Nah, dia yang akan mengoksidasi pembuluh darah, gampang penyumbatan stroke, gampang penyumbatan jantung koroner. Nah, Bapak Ibu kalau udah ada ITERA tinggal blow di jantungnya, tinggal blow di arteri kiri atau kanannya. Nah, biar nggak nyumbat lagi livernya Bapak Ibu. Oke, boleh dikatakan orang penyumbatan itu dampak dari kolesterol itu dampak dari liver yang berat. Liver yang berat dampak dari 20% pola makan, 20% pola hidup, dan 60% pola pikir. Oke, nah satu lagi Bapak Ibu, ini liver ini kan udah berat Pak. Kalau nggak kolesterol naik, asam lambung gampang naik. Ya, asam lambung. Dan asam lambung ini satu-satunya zat di dalam badan kita yang berpotensi bisa melukai. Contoh misalkan, dinding lambungnya sobek, luka ada di dinding lambung, namanya apa? Mah, betul nggak? Nah, kok dinding lambungnya bisa sobek, ini yang nyobek siapa? Asam tadi. Nggak ada pisau dalam badan kita, nggak ada silet dalam badan kita, betul nggak? Yang adalah asam tadi. Nah, asam lambung ini satu-satunya zat yang bisa bikin radang atau luka tadi. Nah, di mana asam ini kalau melukai dinding lambung namanya mah. Asam ini kalau naik Pak, ya asam tubuh kalau naik sampai ke telinga namanya titik keseimbangan, vertigo. Ya, muter Pak. Ya, orang muter ini dari asam. Tapi orang taunya, Bu, ada asam lambung. Enggak ada riwayat asam lambung, karena dia nggak merasa mah, betul nggak? Padahal 90% penyakit yang kita tawarin semua dari asam lambung yang naik. Oke, paham Bapak Ibu? Saya istirahat dulu, tarik nafas dulu. Aplaus dulu buat Bapak Ibu nih. Bisa disambi minum dulu atau apa ya? Ya, paham Ibu ya? Ya, ini Bapak Ibu kalau udah menguasai ilmu ini Pak, insya Allah satu orang Anda sentuh sehat Pak, ada ribuan orang di belakangnya ikut sehat Pak. Ya, ini luar biasa. Bapak Ibu cari di Google nggak ada. Ya, cari di YouTube nggak ada. Semua sekarang tuh dikuasain opini sama medis barat. Ya, ini harus minum obat, ini harus operasi. Ya, betul nggak? Nah, diabetes minum obat, operasi, betul nggak? Nah, artinya apa? Ini kalau udah kuasain Bapak Ibu, kita diuntungkan dengan alat yang saat ini Pak sangat canggih. Bahkan geser sofa, bahkan benerin kentang itu bisa lebih cepat daripada geser sofa. Ya, karena kecanggihan alatnya tadi. Ya, oke, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Apa sih? Nah, asam lambung nih kalau lewat Pak usus, ya usus besar, namanya asam pekat tadi Pak. Intinya dia bisa merusak. Ya, kalau dia lewat usus besar dan usus besar itu luka, apa yang terjadi? Ambeien.
Oke, radang usus besar, ya, tumor usus besar, kanker usus besar, radang, ya, luka di situ. Oke, asam lambung ini kalau udah melukai paru-paru atau saluran napas, jadinya apa Bapak Ibu? Asma, bronkitis, ya, yang di bawah belakangnya tis-tis tadi itu ada peradangan itu. Ya, asam lambung ini kalau udah mulai melukai Pak, kan asam turun nih, harus keluar lewat kencing, betul ya? Dikeluarin lewat kencing. Nah, karena asamnya terlalu tinggi, saluran kencingnya jadi luka. Jadi radang saluran kencing. Ciri-cirinya adalah gampang masuk angin. Ya, setiap 2 hari sekali kerokan. Ya, tiap 2 hari masuk angin. Ya, begitu stres Pak, livernya berat, asam lambung naik, langsung masuk angin. Ada nggak? Banyak nggak tetangga seperti itu? Ya kan? Nah, kita udah punya itu apa? Apa sih yang harus dilakukan? Blow livernya, blow lambungnya, blow saluran kencing. Ya, saluran kencing itu kalau di telapak kaki di bawah lutut, bawah mata kaki dalam. Ya, blow di situ. Ya, nanti kita praktekin ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, ada satu organ, Pak. Nah, ini dihafalin, Pak ya. Dihafalin, kalau bisa dihafalin nih. Nah, kalau lambung kita udah naik, Pak, asam lambung kita udah naik, ya, semua organ fungsinya berat, termasuk pankreas. Nah, tahu Bapak Ibu, kalau pankreasnya udah berat, insulinnya sedikit, kadar gulanya naik. Ya, jadi orang diabetes itu semuanya dari asam lambung. Ya, semua orang diabetes itu asalnya dari asam lambung. Dan asam lambung dampak dari liver yang berat. Oke, sekali lagi liver yang berat dampak dari 60% pola pikir tadi. Oke, contohnya kalau kita kenal orang-orang ya diabetes Pak, dia nggak makan gula, minum gula, nggak makan nasi, betul nggak? Ya, semua bau gula dia nggak makan. Cuman kok kadar gulanya masih tinggi. Nah, sekarang Bapak Ibu tahu jawabannya enggak? Tahu ya? Kalau orang diabetes ini stres Pak, ya mungkin kita punya saudara, begitu dia stres, pankreasnya lemah, kadar gulanya naik. Ya, orang diabetes kalau lagi stres, kadar gulanya naik, padahal dia nggak minum gula. Ya, sekarang udah tahu jawabannya belum? Beneran? Saya nggak yakin ini. Beneran? Ini tambah paham atau tambah nggak paham sebenarnya? Paham Ibu ya? Oke, Bapak Ibu sekali paham Pak, insya Allah bisa bantu banyak orang nanti. Oke, paham Bapak Ibu? Yang paham, cong Pak. Oh, separuh nggak paham ini gimana? Paham lah ya? Ya, ini aku udah gini suruh kuliah lagi. Enggak, ini bentar aja. Ya, ini kalau belajar meridian lebih lama lagi Pak. Satu organ tuh meridiannya banyak, titik-titiknya banyak. Ya, oke. Nah, ini kita pahamin aja. Jadi kalau livernya berat, efeknya ke asam lambung berat, efek ke semua organ, termasuk ginjal. Nah, ginjal ini Bapak Ibu, ini bukan berarti sakit ginjal enggak. Ingat, ya banyak orang nih, Bu, asam urat ya, ini ginjalnya berat. Enggak, saya udah cek ke dokter, ginjal bagus. Ya, deteksi medis barat dengan deteksi medis timur itu beda. Deteksi medis barat adalah deteksi akhir. Deteksi medis timur adalah deteksi dini. Artinya tadi, bukan berarti rusak organnya, tapi berat kerjanya. Oke? Ya, harus dipahami. Jadi ciri ginjal berat adalah mulai asam urat. Ya, asam urat Bapak Ibu kalau kita ketemu pasien asam urat, udah mikir nih ginjal. Ya kan? Apalagi Bu keluhannya darah tinggi, oh ginjal lagi. Ya kan? Oh, ada putihnya udah mulai numbuh, oh ginjal lagi. Nah, Bapak Ibu udah ngerti nih. Betul nggak? Ginjalnya berat. Ya, sekarang Bapak Ibu boleh catat. Ya, dicatat ya. Ya. Ginjal berat itu karena apa? Karena asam lambung gampang naik. Satu. Ya, ini prinsip, ini kata kuncinya nih. Ginjal berat, tanya, asam lambung gampang naik. Yang kedua, karena air putihnya kurang. Ya, target air putihnya adalah 35 mili kalikan berat badan. Oke? Yang ketiga, kebanyakan vitamin atau mineral. Minum vitamin, mineral, vitamin C. Terlalu banyak. Nah, ini bikin ginjal berat. Bukan berarti vitamin tidak bagus. Ya, porsinya. Oke, kemudian suka dingin, ya minum es, kena AC tiap hari, tidak pernah keringetan, ya. Kemudian yang kelima adalah suka minum obat, ya ginjal berat, ya. Oke, ciri ginjal berat mulai asam urat mulai naik. Ini satu ciri muncul Pak, ciri yang lain nyusul, ya ingat Bapak Ibu, satu ciri muncul, ciri yang lain nyusul, ya.
Asam urat mulai naik. Ya. Ciri yang lain masalah otot. Ya, masalah otot ini banyak Bapak Ibu. Ya, contohnya kram. Ya, gampang kram. Ya, ada Bapak Ibu. Banyak ya, gampang kram. Gampang frozen shoulder. Ya. Ototnya kaku, gampang nih. Otot kecepit atau saraf kecepit, boyoknya sakit. Ya. Terus gampang pegel-pegel. Nah, semua masalah otot, ginjal organ yang bertanggung jawab. Oke? Nah, ciri yang lain adalah masalah tulang. Osteoporosis, ya. Terus apa namanya? Osteoartritis, ya, radang sendi. Ya. Apa namanya ini? Trigger finger. Ya, itu radang sendi. Lututnya susah jongkok, radang sendi. Nah, itu ciri dari ginjal kita yang berat. Oke, paham Bu? Terus kurang air putih. Terus apa lagi Bu? Kebanyakan vitamin atau mineral. Suka dingin. Ya, terus suka minum obat. Ya, Bapak Ibu bisa cek orang itu. Ya, nah ciri yang lain adalah darah tinggi. Darah tinggi kita nggak akan bisa normal selama ginjalnya berat. Oke, ciri yang lain Bapak Ibu, masalah reproduksi. Ya, buat bapak-bapak yang sudah mulai menurun reproduksinya, lemah syahwat, ejakulasi dini, itu ciri Pak, ginjalnya berat. Ya, bukan ciri kejantanannya hilang Pak, ciri ginjalnya berat. Ya, belum ginjalnya. Ya, ciri yang lain adalah kalau kita men sakit Bapak Ibu, untuk ibu-ibu. Ya, men sakit, ciri ginjal kita berat. Men tidak teratur, ciri ginjal kita berat. Ya, kesuburan, ya, keputihan, ciri ginjal kita berat. Sebenarnya ini bukan hanya 4 Pak, tapi banyak nih, 60%. Ada puluhan bahkan ratusan penyakit dari turunan ini semua. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pahamin logikanya main. Ya, ini arahnya kemana sih? Ya, ciri yang lain adalah pembengkakan. Ya, semua yang terjadi pembengkakan di dalam tubuh atau di luar tubuh, yang penting sifatnya adalah bengkak. Kalau bahasa medis timur banyak istilahnya itu. Ya, sampai papiloma, lipoma, ya kan? Terus hipertiroid, bengkak-bengkak, gondok, sampai kutil, jerawat, ya, kanker tumor, ya, semua yang berbahasa dengan pembengkakan atau swelling. Ya, di medis timur cuma satu aja bahasanya. Medis barat muncul banyak sekali. Ya, oke, paham ya? Oh, bengkak di sini, itu adalah ginjal. Nah, belum di situ. Nah, imunitas tubuh, autoimun. Autoimun adalah di mana imun utama kita sudah mulai resisten. Dan imun utama kita yang pegang adalah ginjal. Ginjal kita kalau udah resisten, namanya adalah autoimun. Minum obat salah, enggak minum obat juga salah. Ya, paham Bu ya? Contohnya psoriasis, vitiligo. Ya, contoh paling gampangnya kalau kita punya pekarangan, dikasih pupuk 1 tahun ini sekilo subur. Tahun kedua, ya punya sawah misalnya, tahun kedua dikasih 5 kilo masih subur. Tahun ketiga Pak, dikasih 10 kilo pun tidak subur-subur. Artinya tanahnya sudah resisten. Ya, saya punya teman Pak, dari SMA tuh minum obat bodrek. Ya, 2 hari sekali minum. Ya, kemudian kuliah setiap hari minum. Ya, tengah kuliah 2 kapsul minum. Ya, lulus Pak, itu dia harus minum 5 obat bodrek. Ya, sampai ketemu terakhir tuh mau minum 10-15 enggak ngaruh. Ya, artinya apa? Udah resisten. Itu kalau diterusin adalah autoimun. Ya, dimana kalau ginjal udah berat Pak, dia nggak mampu mengeluarkan toksin, muncul gatal-gatal. Psoriasis contohnya seperti itu. Nah, muncul lagi namanya pengapuran. Ya, osteoartritis. Ya, osteoartritis adalah autoimun juga. Nah, ini Pak, kalau terus di medis barat, ya medis barat cuma geser sofa tadi. Di medis barat tidak kenal namanya detoksifikasi atau revitalisasi fungsi organ. Nah, sedangkan obat-obat kimia Pak, semuanya memberatkan ginjal sama liver. Betul nggak? Ya, kalau ginjal udah berat Pak, ke dokter dikasih obat, ginjal tambah berat lagi ya? Ya, autoimun di situ. Paham ya? Nah, banyak sekali sekarang orang-orang yang kena autoimun. Kalau tetap melanjutkan di jalur medis barat Pak, ini bisa off. Ya, artis-artis autoimun. Nah, Anda datang ngasih solusi. Sekarang medis timur itu mudah. Ya, nggak serumit dulu, harus ngerti titik meridian. Cukup tinggal basic dulu saja. Oke, rutin tiap hari. Ya, oke, masalah alergi dingin, alergi debu, alergi karena banyakkan protein. Nah, contoh gini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh catat lagi ya? Catat lagi ya. Ginjal ini kalau udah berat Pak, semua mineral atau vitamin nggak bisa terserap. Poinnya di situ.
Kalau ginjal kita ada berat, semua mineral, vitamin tidak bisa terserap. Mau kalsium, mau protein, mau kalium, mau zinc, ya, mau natrium, tidak bisa terserap. Kalau kecek dokter ini kurang kalsium nih. Bukan kurang kalsium, Pak. Kalsium sudah dimakan, cuman tidak terserap. Nah, biasanya dikasih kalsium lagi. Nah, di saat kondisi ginjal kita masih belum bisa nyerap, Pak, kalsium yang nggak bisa terserap dibuang ke persendian, jadilah pengapuran. Paham, Bapak Ibu? Nah, ini orang ini kurang protein, bukan kurang protein, Pak. Dia udah makan protein. Cuman kalau protein nggak terserap, Pak, dikasih protein yang lebih lagi, Pak. Protein yang nggak bisa terserap dibuang ke kulit. Ya, namanya limfoma. Ya, namanya gatal-gatal. Ya, alergi dan segala macam. Oke? Nah, ini adalah alergi. Jadi poinnya adalah kalau ginjal kita berat, semua mineral nggak bisa terserap. Oke? Paham nggak Bapak Ibu? Ini saya nggak yakin ini. Insya Allah paham ya? Ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum materi selanjutnya, silakan Bu. Betul. Ya. Jadi kalau ginjal yang normal, dia saring, Pak. Semua mineral dipisahin dulu. Nah, begitu udah kesaring, dibalikin lagi ke darah. Oke? Untuk kebutuhan organ tadi. Tapi kalau ginjal kita berat, enggak bisa. Contoh kayak urin nih. Urin dipisah. Nah, dipisah di mana? Harusnya dibuang lewat kencing. Tapi karena kalau kemampuan ginjal ini berkurang, Pak, dia buang ke persendian. Nah, jadi peradangan asam urat. Protein juga gitu, harusnya dibalikin lagi ke darah. Nah, biar ada kebutuhan di nutrisi ke organ. Ya dimasukin lagi. Vitamin dimasukin lagi. Masukin lagi. Nah, biasanya kalau misalnya ginjal berat, ya ada yang protein yang bisa dimasukkan lagi, cuma tidak terserap, ada yang dibuang lewat kencing. Makanya kalau kencing kebanyakan protein, ya urin kreatinnya naik. Gitu ya. Ya, intinya kalau ginjalnya berat, semua vitamin dan mineral tidak bisa terserap. Bisa kebuang, bisa dibuang di. Nah, kebuangnya kalau lewat kencing, lewat BAB bagus, tapi kalau kebuang di bawah kulit, limfoma. Nah, kalau kebuang di persendian namanya radang sendi. Gitu ya. Oke, jadi kalau kebuang lewat ini malah bagus. Tapi biasanya kebuangnya lewat ini persendian, di bawah kulit, ya namanya dermatoksit. Muncul herpes, muncul psoriasis kayak gitu-gitu. Ya. Oke, paham Bu? Beneran. Nah, aplaus dulu buat Bu ini. Sudah nih. Ini videonya saya pakai terus kemana-mana nih. Ya, videonya saya pakai terus. Untung nggak suruh bayar royalti katanya. Ya, tangannya nggak bisa naik ke atas. Ya, kita belum 10 menit Bu ya. Langsung naik ke atas. Ya, alhamdulillah beliau kemarin baru closing bio dia. Aplaus dulu buat Bu Dani. Oke, yang lain lagi, silakan. Ya, siap. Sama dari ginjal. Ya, pembesaran itu adalah pembengkakan ya. Sama. Semua pembengkakan apapun istilahnya. Iya, betul, ginjal. Blow aja. Nah, blow gini. Kalau di blow di titiknya namanya geser sofa. Ya, benerin gentengnya basic blow. Ya, basic blow Pak, Bapak Ibu, itu adalah kita revitalisasi fungsi liver, lambung dan ginjal. Kalau di titik sakitnya itu geser sofa. Ya, intinya apa? Muncul pembengkakan tadi, bisa geser sofa langsung di pembengkakannya. Tapi kalau lebih bagus adalah basic blow, liver, lambung, ginjal. Nah, nanti cara-cara basic blow di sini. Ya, oke, yang lain silakan. Ibu. Ya. Kalau tangannya bengkak itu karena apa ya, Pak? Ah, itu tadi Bu, pembengkakan tadi. Nah, ini pembengkakan. Ginjal juga. Ginjalnya berat, asam lambung ibu gampang naik, livernya berat. Pembengkakan bisa macam-macam. Bisa bengkak di tangan, bisa kanker juga. Nah, itu seperti itu ya. Itu. Ya, ibu lakukan basic blow. Ini ginjalnya ibu berat. Gitu Bu ya. Bisa jadi ya tadi 5 tadi. Ya, bisa kurang air putih, asam lambung gampang naik, vitamin atau mineral terlalu banyak, ya suka dingin dan suka minum obat tiap hari. Ginjalnya tambah bengkak nanti. Gitu ya. Nah, ibu bisa nerusin minum obat atau ginjalnya dibenerin. Nah, tapi kalau minum obat nanti ginjalnya tambah berat. Nah, nanti mulai transisi pelan-pelan. Ya, jangan langsung lepas obat, tapi pelan-pelan dosisnya dikurangin sambil ibu terapi tiap hari. Ya, gitu ya. Ibu ya. Yang lain silakan. Tadi yang intinya kok semua itu pusatnya dari ginjal.
Dari liver Bu sebenarnya. Ya, ya liver. Tapi 60% dari ginjal. Ya. Itu ada pasien yang katakanlah kalau orang bilang itu bengkak babi itu besar sekali kakinya. Iya. Itu ya juga Ginjal. Ya. Nah, terus itu kan di cerita dokter itu katanya pakai lemak atau apa ya? Gajah gitu. Ya. Nah, itu ya di itu. Ya di blow. Ya, jadi ya nanti ada teknisnya. Apapun sakitnya, basic blow dulu, baru di blow ke titik yang dikeluhkan tadi. Ya. Oke. Tapi minimal paham Ibu ya. Jadi lama-lama itu juga nanti bisa. Kempes sendiri. Ya, rutin aja tiap hari. Ya, rutin tiap hari. Ya. Ibu, silakan. Kloter ini kayak apa itu? Kloter apa itu? Apa? Ngeblok. Nah, kalau untuk mata, jadi ada satu organ Bapak Ibu yang nggak ada aliran darahnya, adalah di mata. Ya, di mata. Untuk hari ini Pak, untuk medis timur dan medis barat pun, ya kalau medis timur dia untuk mata ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, tapi kalau glukoma, ya glukoma itu dari regenerasi nih, fungsi organ itu insya Allah. Tapi kalau untuk ngeblok ini kita belum ada testimoninya. Ya, jadi ada item-itemnya gitu ya, belum ada testimoninya. Tapi boleh dicoba sebenarnya. Ya, oke. Yang lain silakan. Ibu. Ibu, gini. Ya, gini. Nah. Yang keras Bu, biar customer yang sakit kelenjar kasih. Ya. Terus itu fungsi alat kelenjar. Ini pembengkakan seperti apa? Ya, kelenjar getah bening adalah pembengkakan kan Bu? Pembengkakan kan? Nah, semua pembengkakan organ yang bertanggung jawab ginjal. Basic blow di ginjalnya, baru blow di titik keluhannya. Nah, tapi dengan nyaman aja. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu kalau udah paham ini Pak, nama penyakit kita nggak bisa satu-satu sebutin. Ada ratusan penyakit. Ya, tapi minimal tahu prinsip dasarnya. Jadi kalau orang katanya, Pak ini sakit ini buat apa? Kalau kita ngurusin penyakit, ratusan penyakit itu. Ya, tapi ratusan penyakit Pak, Tuhan hanya menciptakan 5 organ besar, betul nggak? 5 organ besar. Kalau semua organ ada 12, tapi organ besarnya ada 5, betul nggak? Nah, dari ratusan penyakit tadi Pak, pasti ada dari 5 organ berat ini, organ besar ini yang lagi berat kerjanya, betul nggak? Artinya Tuhan nggak salah desain Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya nggak itu? Tuhan nggak salah desain. Artinya kalau 5 organ ini bekerja seimbang Pak, nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan yang namanya ratusan tadi. Ya, tapi prinsip dasarnya adalah ini. Oke, pembengkakan ini buahnya Pak, ada puluhan nama penyakit. Ya, termasuk hipertiroid tadi, termasuk imunitas tubuh, autoimun, banyak sekali. Oke, tapi dari sini kita bisa melihat ini adalah kerangka dasarnya. Ya, oke, paham Bu? Ya, yang lain silakan, Ibu. Oh, Ibu dulu ya, benar. Benar Pak Ili. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Jauh ini bengkak yang menurut dokter itu karena pembuluh balik melemah. Nah, terus obatnya itu ada glukosamid. Nah, itu apakah kalau misalnya di blow itu juga dari itu ya ginjal, liver? Betul. Dari situ. Betul. Soalnya bengkaknya mengkilat gitu. Iya, betul. Ya. Tapi nanti untuk tekniknya jangan blow di kaki dulu, di tulang belakang nanti habis ini. Ya, organnya dibenerin dulu, nanti lama-lama kempes sendiri nih. Ya, tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya, furosemid pelancar kencing kan? Iya. Ya, pelancar kencing bisa untuk paling untuk seminggu 2 minggu nggak apa-apa. Ya, tapi jangan untuk jangka panjang karena ginjal tambah berat, nanti tambah bengkak di situ. Betul, karena terus diberi vitamin yang untuk ginjal. Ya, vitamin lagi jangan minum lagi, ginjal tambah berat. Karena medis barat ya orientasinya adalah cuci darah ganti ginjal Bu, betul nggak? Medis barat itu orientasi, tapi kalau medis timur orientasinya adalah revitalisasi fungsi ginjal. Nah kita tinggal milih yang mana coba. Oke Bapak Ibu, ya. Jadi kalau medis barat orientasinya geser sofa seumur hidup. Sofanya udah kegeser Pak, karpetnya basah. Ya, geser karpetnya udah kegeser, lantainya basah, betul nggak? Nggak ada ujungnya. Ujungnya adalah cuci darah ganti ginjal. Nah, kalau medis timur revitalisasi fungsi organ ginjal tadi. Jadi bedakan orientasi tadi. Ya Bu ya.
Jadi kalau ibu ke medis barat ya, kita harus bijaksana untuk jangka pendek. Nah, kalau diturutin terus Pak, nggak ada habisnya di situ. Oke ya, gitu Bu ya, paham ya? Semuanya Seumur hidup semuanya. Ada yang lain? Bapak pilih. Ya. Ya. Isinya Pak. Kalau misalnya sudah dipasang ring, Ya. 3, Ya. itu pakai yang cool, Yang dingin, betul. nanti penyebarannya itu Bisa hilang dikit-dikit, tapi ringnya nggak bisa dilepas karena harus ke dokter kan? Ya. Jadi kalau udah pasang 3, biar nggak ring pasang ke-4 dan seterusnya, itu bisa. itu bisa tuh. Ya, tapi pakai yang fitur yang dingin. Ya, yang dingin. Ya. Kalau misalnya pakai bio Pak, Ya. misalnya ginjal, Ya. Ya. prosesnya lama nggak ya kalau pakai bio? Kalau pakai bio cepet Pak, 3 minggu aja